Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, mukawwiril laili 'alan nahar, tabsiratan liulil qulubi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tiada kata yang paling indah kita ungkapkan di kesempatan yang berbahagia ini kecuali rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Salawat teriring salam semoga tercurahkan kepada baginda besar Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, para tabi'in dan kaum muslimin. Semoga kita semua mendapatkan lisensi keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kali ini adalah yang dirindukan surga. Berbicara tentang dirindukan itu berawal dari kata rindu. Merindukan, ada yang dirindukan. Antara yang merindukan dan yang dirindukan sesuatu dua sisi yang pasti akan berjumpa. Apa itu yang disebut dengan rindu? Menurut Kamus Bahasa Indonesia atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa nama rindu adalah sesuatu yang ingin segera ketemu. Misalnya, ingin segera ketemu karena rindu keluarga di kampung. Ketika kita di luar negeri pengen pulang ke kampung kita, ke negeri kita. Hari ini manusia banyak yang rindu kepada keluarga. Para pemirsa yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa saja yang dirindukan surga Allah Subhanahu wa taala? Melihat kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Daud wa Tirmidzi dari Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin, talil Qur'an wa hifdil lisan wa mut'imil ji'an wa saimi Ramadan. Surga merindukan kepada 4 golongan manusia atau 4 kelompok manusia. Pertama adalah orang yang selalu membaca Al-Quranul Karim. Yang kedua, orang-orang yang selalu menjaga lisannya. Yang ketiga, mereka yang selalu berbagi makanan kepada orang-orang yang lapar. Dan yang keempat adalah orang-orang yang selalu bersaum di bulan suci Ramadan. Mengingat waktu kita yang cukup sangat terbatas, dari keempat poin itu saya akan sampaikan 2 hal saja. Yang pertama adalah yang dirindukan surga adalah orang yang selalu membaca Al-Quranul Karim. Saudara sekalian yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa yang berbahagia. Mengapa bahwa surga merindukan orang yang selalu membaca Al-Quranul Karim? Pertama alasannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah.
Sebaik-baiknya kalian adalah, sebaik-baiknya saudara sekalian adalah orang-orang yang selalu belajar Quran dan mengajarkan Al-Quran kepada sesama manusia. Jadi salah satu karakter kenapa bahwa yang disebut dengan surga merindukan pada orang selalu baca Quran, sebab dia ternyata manusia yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ukurannya surga tidak menunggu merindukan orang yang banyak harta. Tidak merindukan pula orang menjadi seorang pejabat negara atau konglomerat sekalipun, tetapi bagaimana mereka mengaplikasikan tilawah Al-Quranul Karim. Bagaimana dia Quran menjadi satu teman hidup dia dimanapun berada. Ketika dia kerja, ketika dia di rumah, ketika dia di jalan, ketika dia di kantor, dimanapun berada, maka Quran menjadi sahabat karibnya. Quran selalu bersamanya bagaikan gula dengan manisnya, bagaikan garam dengan asinnya. Antara seorang yang dicintai surga Allah adalah membaca Quran, dan Quran itu tidak lepas dengan apa yang disebut dengan tubuh dia, jiwa kita, lisannya, itu selalu berdampingan dengan Al-Quranul Karim. Para pemirsa yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kemudian tidak salah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian semua, maka kemudian besok Quran di akhirat akan memberikan syafaat kepada kita sekalian. Mari kita lihat kondisi masyarakat kita hari ini. Apakah lebih mencintai Quran atau mencintai HP? Ayo kita lihat. HP satu hari ini satunya berapa? Minimal 1.500.000, bahkan berjuta-juta rupiah itu HP. Ketika keluarga ada 5 orang, ayahnya HP satu yang harga 5 juta, istrinya satu yang 5 juta, anaknya ada 3, 5 juta, 5 juta, berarti sudah 5 orang. 5 kali 5 juta berarti 25 juta dia buat beli HP. Ketika dia mau tidur, ditemani dengan HP. Bangun tidur yang dicari pertama adalah HP. Ketika berangkat ke kantor dia HP, dia kerja HP, dan HP di dekat dia. Apakah ini membuktikan kita lebih cinta dengan Quran atau cinta dengan HP? Sekarang kita lihat saudara sekalian, ada nggak saudara-saudara kita Muslim hari ini ketika kerja dia bawa Quran, di kantor dia bawa Quran dan baca Quran? Itu sangat jauh saudara sekalian. Tetapi hari ini pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dari anak kecil sampai orang-orang yang sudah sepuh, pasti di saku mereka selalu ada HP, dan HP secara durasinya ternyata HP lebih sering dipegang, lebih sering dipakai oleh orang-orang Muslim sekalipun ketimbang dengan membaca, memegang, membawa dengan Al-Quran itu sendiri. Oleh karena itu, maka hayuk kita lewat ini kalau ingin dicintai oleh surga Allah Subhanahu wa ta'ala, ingin dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita baca Al-Quran, baca Al-Quran. Sebab kenapa? Quran akan menolong kita besok di akhirat. Yang kedua, yang dirindukan surga adalah hifdil lisan, orang yang selalu menjaga lisan. Mari kita tengok dalam surah Luqman ayat 12. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah. Wa may yashkur fa innama yashkur li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Di dalam ayat itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan ketika Luqman mendapat satu hikmah. Apa hikmah yang Allah berikan dari sekian hikmah-hikmah yang Allah berikan kepada Luqman? Oh, ternyata dalam tafsir Al-Maraghi disebutkan ketika beliau menafsirkan tentang hal itu, al-hikmah, ada sebuah kisah
bahwa Luqman dipanggil oleh majikannya, Man, ada apa Tuan? Tolong saya hari ini potongkan kambing dan tolong masakin daging kambing yang paling berguna, bermanfaat. Maka Luqman memotong kambing, dia masak. Yang dia masak lidahnya kambing. Setelah matang, diberikan kepada majikannya, wahai Tuan, ini daging yang kau pesan. Keesokan harinya, Luqman Hakim dipanggil lagi sama majikannya. Man, come here, ke sini. Ada apa Tuan? Tolong hari ini saya potongkan seekor kambing dan saya minta daging kau masak seperti kemarin yang paling berbahaya dan bisa menjatuhkan saya, bahkan negara bisa hancur. Maka Luqman dia memotongkan kambing kembali, dia masak seperti kemarin, dia masak lidah. Setelah matang diberikan kepada majikannya. Wahai majikanku, ini saya sudah siapkan pesanan engkau yang tadi diberikan pada saya. Ketika sang majikan mau makan, dia bengong. Wahai Luqman, kamu ini main-main apa enggak? Emang kenapa? Saya tidak main-main wahai majikanku. Kemarin saya pesan daging yang dipotong kambing itu, minta yang paling berbahaya buat saya, kau masakan saya lidah. Sekarang saya minta daging yang akan memperbaiki hidup manusia, bahkan negara, adalah kau juga masakin saya dengan lidahnya kambing. Maka Luqman tersenyum. Wahai majikanku, lidah manusia bisa hancur berantakan gara-gara lidah. Dan manusia bisa menjadi hebat, bermartabat dalam sebuah negara sekalipun gara-gara lidah. Lihat, Indonesia bisa merdeka karena ada lidahnya proklamator Republik Indonesia, Insinyur Soekarno dan Hatta. Tetapi manusia bisa hancur gara-gara lidah. Ketika manusia salah lidah mengatakan, maka dia akan hancur berantakan. Dan banyak orang tersakiti gara-gara lidah. Oleh karena itu, pepatah Arab mengatakan, salamatul insan fi hibdil lisan. Keselamatan manusia tergantung pada mampukah dia menjaga lisan, dan lisan. Oleh karena itu, ini yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang bisa menjaga lisannya. Lidah kecil bentuknya, tidak ada tulang dan dia lentur, tapi luar biasa. Pepatah mengatakan lidah lebih tajam daripada pedang. Demikian yang saya bisa sampaikan. 2 poin lagi insyaallah pada pekan yang akan datang bisa saya sampaikan. Laqad yurja kasyafil bur'u wala bur'u lima jaruhal lisan. Kalaulah pedang lukai tubuh, ada harapan untuk sembuh. Kalaulah lidah lukai hati, hendak kemana obat dicari. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.